Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan di video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua, yang kali ini berjudul Susuk, yang ditulis oleh Mas Restu Wiratmaja. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian dan ceritanya akan saya mulai. Ini berawal dari cerita seorang wanita yang awalnya insecure dengan wajahnya. Entah mengapa, dia berkeinginan untuk menggunakan susuk di usia yang masih remaja. Sebut saja namanya Rosa, berawal menggunakan susuk ketika berumur 17 tahun. Bayangkan di usia segitu dia sudah berani menggunakan susuk dengan alasan untuk merubah penampilannya. Di masa SMA, penampilan Rosa berubah total. Tubuhnya menjadi sangat seksi, penampilannya mencetar, hingga dia disebut sebagai primadona di sekolahnya. Namun siapakah yang menyangka bahwa susuk itu akan menjadi petaka baginya, bagi keluarganya yang akan dibangunnya kelak itu. Ini merupakan sebuah adaptasi sosial. Alur dan juga jalan ceritanya saya sendiri yang buat berdasarkan narasumber yang kuat. Semoga ini bisa membongkar sedikit demi sedikit orang-orang yang tidak pernah bersyukur akan nikmat yang Tuhan berikan. Jawa Tengah tahun 2004, di saat masa orientasi siswa menjadi sebuah sorotan. Rosa tampak tidak percaya diri karena wajahnya yang penuh dengan jerawat. Bahkan bisa dikatakan tidak ada satupun lelaki yang mau mendekatinya. Akhirnya di usia yang masih remaja itu, sekitaran 17 tahun, ada yang bilang 16 tahun, Rosa memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang tidak disebutkan keberadaannya dengan tujuan menanamkan susuk di wajahnya. Awalnya dia tidak mau karena itu merupakan tindakan dosa dan melanggar nikmat yang Tuhan telah berikan. Atas ajakan temannya yaitu Siska, Rosa pun luluh hatinya terhadap ajakan teman dekatnya itu. Pukul 15 ataupun pukul 3 sore, saat berpulang sekolah telah berbunyi pada kali itu. Ya, maksudnya bel pulang sekolah telah berbunyi. Rosa dan juga Siska berangkat menuju tempat penanaman susuk itu. Dari rumahnya, Rosa telah menyiapkan baju ganti agar tidak dikira baju pulang sekolah. Begitu juga dengan Siska. Mereka berdua seperti sudah janjian terlebih dahulu. Di tempat tersebut, Rosa dan juga Siska menemui seorang kakek tua pemasang susuk itu. Begini kira-kira percakapan mereka. "Duk, sampean yakin pengen pasang susuk ini? Atau ingin dipasang susuk?" tanya kakek tua itu. Enggak mbah, iya mbah," jawab Rosa. "Tapi ingatlah, susuk itu banyak pantangannya," ucap kakek tua tersebut. Rosa dan juga Siska hanya terdiam. Mereka berdua belum mengerti sedikit pun mengenai susuk dan kegunaan dari susuk, bahkan resikonya sendiri. "Bah, pantangan itu apa mbah?" tanya Siska. "Pantangan itu larangan dari adat budaya leluhur," jelas kakek tua tersebut. Awalnya Rosa dan juga Siska menolaknya, namun karena tujuan awal kedatangannya adalah ingin merubah penampilannya, Rosa dan juga Siska pun menyetujui pantangan itu. Menurut si narasumber, yang menggunakan susuk itu hanya Rosa seorang. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Siska ikut menggunakan susuk itu namun tidak sebanyak Rosa. Pantangan tersebut diantaranya, yang pertama, tidak boleh memakan pisang tanduk atau pisang emas, tidak boleh memakan sate, tidak boleh memakan labu atau sayur yang terdapat labunya, tidak boleh mendekati daun kelor. Dan Siska juga Rosa pada kali itu setuju akan pantangan itu. Akhirnya mereka pun dipasang susuk. Rasio perbedaan penggunaan susuk yang digunakan Rosa kepada Siska mencapai 10:1. Hampir seluruh tubuh Rosa dipasang susuk, bahkan sampai payudara dan daerah kemaluannya. Rosa pun nekat memakainya. Sedangkan Siska, dia hanya menggunakan susuk pemikat saja, yang resikonya juga jauh lebih kecil dibandingkan Rosa. Namun celakanya,
Kakek tua itu tidak memberitahu resiko di balik pemakaian susuk itu sendiri. Karena apa? Karena Rosa dan juga Siska ini tidak bertanya langsung. Jadi setelah pemasangan itu awalnya belum ada perubahan, ya karena mungkin belum aktif juga. Akan tetapi selama dalam perjalanan pulang mereka berdua seperti diikuti oleh segerombolan orang yang tidak terlihat. Siapakah mereka? Mereka adalah para jin yang mengikuti Rosa dan juga Siska. Hal ini diketahui ketika tubuh keduanya terasa berat untuk melangkah seperti ada yang menarik beban tubuhnya. Setelah masing-masing dari mereka sampai di rumah, barulah perbedaannya sangat terasa. Wajah Rosa menjadi berubah seketika, jerawatnya secara perlahan menghilang. Tubuhnya mulus, bahkan bibirnya sangat menggoda. Ini berdasarkan keterangan dari narasumber. Yang parahnya lagi, di usia yang 17 tahun ini Rosa memiliki pantat yang begitu menawan, hampir menggugah hasrat nafsu para lelaki. Tentu saja berkat ini Rosa menjadi primadona di sekolahnya. Karir Rosa menambah melejit. Dia bahkan sering diundang oleh sponsor-sponsor untuk menjadi model. Entah kecantikan atau makanan, yang pasti, kalau istilah di zaman sekarang adalah Rosa menjadi selebgram. Lanjut di usia yang ke-23 tahun atau sekitar tahun 2010-an, Rosa menikah dengan seorang insinyur yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Hal ini berkat apa? Berkat susuk yang menjadi sebuah keberuntungan baginya. Selama 5 tahun Rosa berhasil menjaga pantangannya, yaitu untuk tidak memakan makanan yang dilanggar dan bisa menyebabkan susuk itu sendiri luntur. Siska tetap menjadi teman akrab Rosa. Sesekali Siska mengingatkan agar berhati-hati jika sudah menikah, karena takutnya Rosa ini lupa akan pasangannya. Selain makanan, ada beberapa ibadah yang dilanggar. Entah ini hanya kebetulan atau bagaimana, yang pasti Rosa ketika menikah dengan pria yang bekerja sebagai insinyur itu, dia bahkan tampak aman-aman saja. Itu karena seluruh pantangannya berhasil dicegah, atau dalam hal lain, Rosa tidak melanggar pantangan tersebut. Namun ada sesuatu yang mengganjal. Di 1 tahun setelah pernikahannya, Rosa berhasil hamil anak pertamanya, tetapi hal yang tidak disukainya pun terjadi. Selama hamil, si Rosa diikuti oleh kuntilanak bungkuk. Jadi, awalnya ketika Rosa hamil 5 bulan, kalau tidak salah, dia bersama dengan suaminya berada di depan rumah untuk melihat langit malam. Namun, ketika si Rosa mengarahkan pandangannya menuju ke pohon mangga di dekatnya, tanpa disadari kuntilanak dengan badan bungkuk sedang menggoyang-goyangkan kakinya. Kuntilanak itu tertawa lirih dengan pelan, yang artinya keberadaannya sangat dekat dari rumahnya. Hal ini membuat sang suami, sebut saja Ferdi, sangat ketakutan. Dia menyuruh Rosa untuk masuk ke dalam kamarnya. Rosa menyadari kedatangan kuntilanak bungkuk itu bukan hanya karena dirinya sedang hamil, namun ia sadar bahwa ketika tahun 2004 awal menggunakan susuk itu hingga tahun 2011, yaitu 7 tahun penggunaan susuk, si Rosa baru sadar kalau selama itu juga dia diikuti oleh makhluk halus. Bukan hanya itu saja, namun banyak. Saat Rosa mendekati kelahiran anak pertamanya, percaya atau tidak percaya, prosesi kelahirannya dibantu oleh makhluk halus lainnya. Rosa percaya tindakannya 7 tahun yang lalu itu memberikan feedback yang tidak baik. Setelah anak pertamanya lahir, Rosa melihat beberapa orang yang sedang menunggu di depan pintu kamar persalinannya, yang tidak lain dan tidak bukan, itu adalah para jin yang jumlahnya lebih dari 5. Saya kurang tahu apa saja bentuknya, namun narasumber menyebutkan sebagian yang mengikutinya adalah sosok kuntilanak. Apakah lewat kejadian ini Rosa benar-benar ingin melepaskan susuknya? Tidak. Rosa bersikeras untuk tidak melepas susuk itu. Dan pada tahun 2014 Rosa bertemu kembali dengan Siska. Dia menanyakan mengenai susuk itu dan berkeinginan untuk menanyakan mengapa dirinya selalu diikuti oleh kuntilanak itu. Namun sayang, kakek tua itu telah meninggal dunia. Akhirnya tidak ada cara lain lagi bagi Rosa untuk melepas susuk itu sendiri selain melepasnya dengan melanggar pantangan itu sendiri. Namun anehnya, perekonomian Rosa malah menambah baik. Artinya,
Dia juga semakin sibuk dan kecantikannya tidak luntur sedikit pun. Hal ini membuat Rosa disukai oleh istri-istri para pejabat, bahkan aparat pemerintah juga. Istri-istri pejabat dan aparat pemerintah ini merasa iri dengan kecantikan yang didapati oleh Rosa. Akhirnya, Rosa pun menjelaskan bahwa dirinya menggunakan susuk. Hal ini membuat para istri pejabat dan aparat pemerintah ini kaget. Ternyata kecantikan Rosa yang selama ini sudah dimiliki dan juga dia sudah memiliki satu anak ini berasal dari susuk yang dipakainya. Akhirnya tanpa disadari, pergaulan Rosa semakin menjadi-jadi. Rosa yang bergaul dengan istri para pejabat dan aparat itu sering sekali melakukan kegiatan malam dengan sering nongkrong di klub-klub malam, sehingga para lelaki hidung belang itu banyak sekali yang melihat kecantikan Rosa dan berharap mendapatkan Rosa bagaimanapun caranya. Bukan hanya itu saja, para istri pejabat dan aparat juga mengikuti jejak Rosa dengan menggunakan susuk. Tanpa diketahui resikonya, tanpa diketahui feedbacknya, tanpa diketahui resikonya juga, menurut mereka, cantik adalah nomor satu yang harus dimiliki oleh seorang wanita. Namun lama-kelamaan Rosa ini melanggar pantangan dari susuk itu. Hal itu bermula ketika dia bermain di salah satu istri pejabat dan disuguhkan makanan berupa sate kambing bersamaan dengan gorengan pisang tanduk sebagai cuci mulutnya. Rosa ini ternyata tidak menyadari itu adalah pantangan atau larangan yang bisa memberikan petaka bagi Rosa sendiri. Dilahapnya sate itu sampai habis dan juga gorengan pisang yang disuguhkan oleh temannya yang berasal ternyata dari istri pejabat itu merupakan pisang tanduk. Rosa yang memiliki banyak kenalan laki-laki hidung belang di klub-klub malam yang sering mengajaknya karaoke bersama. Akhirnya isu dan fakta ini tersampaikan oleh sang suami. Rosa ketahuan selingkuh. Rosa tidak percaya bahwa kegiatannya tercium oleh suaminya. Akhirnya, tanpa basa-basi Rosa diceraikan begitu saja. Padahal dia masih memiliki anak yang berumur kurang lebih 4 tahun. Namun hal ini tidak membuat Rosa menyerah. Dia terus-menerus menebar pesona. Memang susuknya belum sepenuhnya rontok, namun resikonya sudah ada sedari itu. Puncak permasalahannya ketika dia menikah kembali di tahun 2015 kalau tidak salah dengan seorang dokter. Tidak tanggung-tanggung yang mencintai Rosa adalah orang yang berpangkat tinggi. Hal inilah yang membuat Rosa tidak pernah sedih mengenai kegagalannya dalam berumah tangga, karena dia yakin kecantikannya dapat menutupi kehancurannya. Namun siapa sangka ternyata sang suami barunya ini memiliki saudara yang memiliki indera keenam dan melihat seluruh anggota tubuh Rosa dipenuhi oleh susuk. Saudara sang suami ini bernama Yaya, sedangkan si suami ini bernama Ronald. Ronald orang yang sabar dan tidak pernah marah akan tindakan istrinya, yaitu Rosa. Berbeda dengan Yaya, dia percaya bahwa Rosa itu bukan orang baik. Terlebih lagi, Rosa memiliki anak yang baru berumur 4 tahun, namun penampilannya tidak mencerminkan keibu-ibuan. Yaya juga mendapati 5 sosok yang mengikuti Rosa. Yang paling parah adalah si kuntilanak pungguk itu. Kuntilanak ini selalu mengikuti kemanapun Rosa melangkah, karena dia adalah penjaga utama dari susuk itu sendiri. Akhirnya dari pernikahan Rosa dan Ronald, kabar baiknya Rosa berhasil hamil anak kedua dari suami yang berbeda. Atas permintaan suaminya, Rosa dan suaminya berpindah, yaitu berpindah rumah, untuk mencegah terjadinya gunjingan serta makian yang sering didapati oleh Rosa. Hal ini dikarenakan bahwa Ronald tidak ingin bahwa istrinya Rosa menjadi tekanan batin. Tentu saja atas kebaikan suaminya, Rosa ini hidup sesuai jalannya. Dia masih sama seperti dulu nongkrong di klub-klub malam. Belum ada perubahan sama sekali dalam diri Rosa. Namun di umur kehamilannya yang baru menginjak 3 bulan, si Rosa ini ngidam aneh-aneh. Dia tidak mau mendekati suaminya, bahkan sangat membenci suaminya. Bukan hanya itu, dia tidak ingin makan dan juga minum apa-apa. Hal ini membuat ketakutan dalam diri Ronald semakin menjadi-jadi. Akhirnya, Ronald pun memperkerjakan seorang wanita yang kebetulan dia juga memiliki penglihatan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain pada umumnya. Sebut saja namanya Bi Inem. Yayat itu saudaranya Ronald, yang mana Ronald sendiri merupakan suami dari Rosa. Di setiap jam 11 malam dia harus memijati kaki Rosa
yang saat itu masih hamil 3 bulan. Katanya kakek Rosa di jam segitu seperti ada yang memukul-mukuli. Hal ini membuat Bi Inem mendapatkan tugas yang sebagai tukang pijat pribadi Rosa. Selama 9 bulan kehamilan Rosa, Bi Inem setia memijati Rosa jika tidak ada kendala. Namun puncaknya ketika tubuh Rosa tampak kelelahan, Bi Inem mendapati banyak jarum berwarna emas berjatuhan dari tubuhnya. Tentu saja Bi Inem terkejut akan hal itu. Setelah diteliti, Bi Inem ini baru sadar bahwa si Rosa ini menggunakan susuk yang mana masa susuknya ini sudah habis. Itu artinya, sedikit demi sedikit susuknya berjatuhan tapi naas. Bi Inem hanya memendam diri karena posisinya ya hanya sebagai pekerja saja. Dia menutup mulut akan fakta busuk yang didapati oleh tuannya. Puncaknya ketika malam Jumat Kliwon ketika dirinya memijati si Rosa, Bi Inem ini ketiduran. Sosok kuntilanak bungkuk itu berada di atas lemari sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Bukan hanya itu saja, Rosa ini mendapati kuntilanak itu ingin mengambil anaknya. Ya karena apa? Karena kelak anak itu akan membawa petaka baginya, juga kehancuran dari susuk itu. Di hari kelahiran anak keduanya, hal mengejutkan pun kemudian terjadi. Kelahirannya tidak normal. Bahkan yang mengejutkan lagi, bayi itu tidak memiliki darah sama sekali, suci dan bersih. Menurut Pak Yayat, itu adalah hasil dari tirakat suaminya yaitu Pak Ronald, yang mana dia sering sekali berpuasa untuk anaknya. Belum cukup sampai di situ saja, gangguan demi gangguan menyerang Rosa. Di saat dirinya ditinggalkan sendirian di kamar persalinan, kuntilanak itu hadir kembali dengan wajah yang sangat-sangat menyeramkan. Kuntilanak itu kemudian seperti meminta kepada Rosa agar membunuh bayi itu, karena bayi itu akan menjadi awal kehancuran baginya juga Rosa pribadi. Namun Rosa tidak mau melakukan hal itu karena menolaknya kejadian tidak disukainya akhirnya terjadi. Bi Inem memberitahu si Rosa ini kalau dia adalah seseorang wanita yang sebenarnya menggunakan susuk. Alhasil Pak Ronald pun menceraikannya tanpa syarat, padahal dia baru saja melahirkan. Hal ini membuat Rosa sangat membenci sang suaminya, bahkan mengancam untuk membunuh si bayi itu jika tidak merujuknya kembali. Namun Pak Ronald tetap bersikeras agar menceraikannya. Rosa pun stres dan benar saja, sedikit demi sedikit kecantikannya memudar. Dia pun meminta saran kepada Siska temannya untuk mengembalikan kecantikannya, dan namun Siska tidak bisa berbuat apa-apa. Rosa baru ingat bahwa dirinya melanggar pantangan dari susuk itu. Dia ternyata sudah memakan sate yang masih berada di tusuknya dan juga pisang goreng tanduk. Akhirnya, Rosa menjadi gila karena tekanan besar dalam hidupnya, dan pada tahun 2017, dia ditemukan tewas meninggal dunia. Beberapa sumber mengatakan bahwa Rosa bunuh diri, namun narasumber tidak menjelaskannya secara detail karena ini merupakan sebagian dari aib. Pelajaran terbesar bagi seluruh wanita bahwa kecantikan itu tercipta karena akhlak serta mensyukuri apa yang telah nikmat Tuhan berikan. Jika rasa syukur itu telah hilang, ya sudah pasti perbuatan yang dilarang akan menjadi acuan untuk menebus ambisinya. Jadilah diri sendiri. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar kalian membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Baik buruknya apapun yang terkandung dalam cerita kali ini, semoga kalian dapat mengambil pembelajarannya. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membacakan video narasi kali ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.